Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa jami'i minas sahabati wal tabi'in. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga kemampuan kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa kita sebagaimana yang Allah perintahkan. Tak lupa sholawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari ini, esok, hingga yaumil akhir. Sahabat-sahabat ini yang ada di rumah, yang ada di jalan, yang sedang ada dalam kegiatan sehari-harinya, yang sedang menonton video saya hari ini, izinkan kami sebelum kita buka puasa, kita akan sedikit membahas atau mengkaji terkait dengan ayat-ayat Allah yang memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita semua. Hari ini izinkan saya untuk membahas bagaimana kita memecahkan sebuah persoalan atau menyikapi persoalan yang terjadi pada rumah tangga dan kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah. Kehidupan dunia adalah sebuah kehidupan yang fana, yang mana di dalam kehidupan kita ketakutan, rasa was-was, problem, pernikahan dan lain sebagainya terjadi silih berganti. Kita sebagai manusia oleh Allah telah diajarkan bagaimana untuk menyikapinya. Karena apa? Karena Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran, di Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Subhanallahu a'lam. Di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kepada kita, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Bahwasannya kita dalam ayat ini dimisalkan oleh Allah bahwa kita akan selalu diberikan cobaan. Berupa apa? Berupa rasa takut, khauf wal ju'i, rasa lapar, rasa kurang. Sehingga ketika kita dalam berkehidupan kita sehari-hari, kita akan dicoba oleh hal tersebut. Dalam rumah tangga kita diberikan rasa takut akan masa depan, takut akan tidak berjaya di masa depan, takut akan anak-anak yang tidak berhasil, takut akan usaha yang rugi, takut akan rumah tangga yang dikhianati. Rasa takut seperti itulah yang dibuat untuk menjadikan kita, para manusia ini, mudah digoda oleh syaitan. Syaitan membisikkan kepada telinga kita bahwasannya rasa takut itu akan menghancurkan kehidupan kita. Seakan-akan kita dihadapkan sebuah masalah yang besar atas ketakutan yang belum jelas akan terjadi. Allah juga menjelaskan dalam ayat ini bahwa kita nantinya akan dicoba dengan kekurangan dan kelaparan, kekurangan harta, kekurangan pujian dari orang, kekurangan mungkin rasa kasih sayang, bahkan kekurangan makanan dan kekurangan hal-hal yang mungkin bagi kita itu akan menyiksa diri kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita, Allah jamin kehidupan kita. Allah memberikan jaminan ini, kata Allah apa? Barang siapa yang beribadah kepadaku, maka akan aku cukupkan baginya. Cukupkan apa? Baginya pahala dan juga kebutuhan dia selama di dunia. Dalam ayat ini juga Allah menjelaskan, wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat.
Kita sebagai manusia juga akan dicoba dengan kekurangan harta. Entah itu hilang, entah ditipu oleh orang, entah pencurian, ataupun lain sebagainya. Wal anfus, kesehatan, kehilangan orang-orang yang kita cintai, kehilangan orang-orang yang mungkin sangat berharga bagi kita, wasamarot, dan juga kehilangan dalam artian samarot ini adalah buah-buahan yang bisa kita artikan adalah hasil dari hasil dari apa yang kita usahakan. Wa basyir sabirin. Allah mengakhiri ayat ini dengan kata-kata, namun berhubunglah bagi orang-orang yang sabar. Maka dalam hal ini Allah mengajarkan kepada kita bahwa segala hal yang berkenaan tentang duniawi seharusnya tidak menjadi hal yang perlu kita cemaskan. Karena segala hal yang menyangkut duniawi hanya bersifat sementara. Takutlah kita apabila Allah mencabut kenikmatan kita untuk beribadah kepada Allah. Takutlah ketika kita tidak mampu lagi beribadah. Karena sesungguhnya rasa ketakutan akan kehilangan dunia itu yang akan menjadi pemungkar bagi kita ketika kita beribadah dunia ini. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Dalam satu ayat ini saja kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang bermakna bahwasanya kehidupan kita akan selalu dikelilingi oleh cobaan-cobaan, oleh godaan-godaan syaitan yang berupa kekurangan, ketakutan, kehilangan dan lain sebagainya. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah yang satu, jangan pernah berharap kepada makhluk, karena harapan yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah takut akan adanya masa depan, karena masa depan itu ada di tangan Allah. Tugas kita hanya berusaha berbuat sebaik yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, kita tidak bisa takut ketika Allah mengambil sesuatu dari kita, entah itu harta, entah itu seorang yang kita cintai, entah itu sesuatu yang sudah kita usahakan. Kenapa? Karena segala sesuatu di dunia ini sifatnya adalah fana. Takutlah kita ketika Allah mengambil kita dalam keadaan kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir dari apa yang kita kaji hari ini adalah marilah kita bersabar. Bagaimana cara bersabar? Yang pertama adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika datang cobaan Allah kepada kita, maka cara kita bersabar adalah dengan mengingat Allah dan juga menjalankan sholat. Maka di akhir penyampaian saya pada hari ini, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan juga sahabat-sahabat semua di rumah, marilah kita menjaga kesabaran kita dengan selalu menguatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan juga senantiasa disiplin dalam menjalankan sholat kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita orang yang sabar, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita sebagai salah satu daripada hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Syukran ala husni ni'am wa billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.